Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengetahui penyebab dari ngesepnya motor. Biasanya ini bagi kalian yang awam biasanya tidak mengetahui apa kira-kira penyebab dari motor ngasep putih tersebut. Namun sebelum saya mencoba menjelaskan tentang penyebab dari motor ngasep itu, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami selama ini dan juga sudah mendukung kami. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik, di sini kita akan mencoba mengecek spare part atau bagian blok motor Karisma ya. Ini adalah blok motor Karisma, yang mana motor Karisma ini yaitu sebenarnya motornya ini saat dingin itu halus ya, halus dan tidak ada ngasap ya. Namun setelah kita gas dari separuh sampai ke atas itu ada semacam ngasap putih ya. Jadi di sini kita akan bahas dan kita akan ukur ya dari segala penjuru, mulai dari ring pistonnya ya, kerenggangannya kita akan cek, dan juga di bagian pistonnya kita juga akan cek. Terus karena di sini biar teman-teman itu jelas ya mengenai blok ini, biar detail juga dalam menganalisa atau mendiagnosa penyebab motor itu ngasap putih. Di sini kita akan coba jelaskan secara detail ya mengenai setiap spare part di blok ini ya, mulai dari ring dan juga bagian pistonnya juga ya. Namun di sini setelah saya bongkar untuk blok Karisma ini ya, ada beberapa yang sebenarnya ya kurang begitu sehat, mulai dari blok pistonnya ya, dari bloknya atau linernya ya, ini kurang begitu bagus ya. Bisa kalian lihat ya, kita fokuskan terlebih dahulu ya. Nah ini ya, ini ada bekas baret ini ya. Jadi kalau bahasa di sini itu apa namanya ya, intinya udah termakan lah, intinya seperti itu. Jadi biasanya yang seperti ini, liner itu sudah termakan seperti ini, biasanya kalau pas dingin apa namanya, mesinnya itu pas dingin itu biasanya piston itu nggak bunyi, tapi setelah panas itu ada bunyi ngelotok atau ngeri gitu ya. Jadi itu sudah dipastikan di bagian boring itu kurang begitu sehat ya. Secara sepintas ya, secara sepintas di sini tidak ada baret ya, tidak ada baret sama sekali, tidak ada baret. Namun di sini yang saya maksud tadi, di sini ada semacam garis ya, semacam garis di bagian atas atau paling atas jarak apa namanya, jarak main ring piston ini ya. Ini bagian paling atasnya. Nah di sini itu ada semacam garis, jadi kerasa sekali saat kita menggunakan jari kita seperti ini kan ya, itu sangat terasa sekali. Terus yang kedua adalah di bagian piston di sini tidak ada yang baret sebenarnya ya, tidak ada sama sekali ya. Bisa kalian lihat di sini untuk bagian ininya masih ada bekas paha bubut ya dari pabrik itu ya. Ini ya, nah, ini masih terlihat ya. Jadi tidak ada kendala ya di sini. Namun yang menjadi kendala adalah antara ring piston ini ya, ring piston ini ke dinding liner ya, ke dinding liner. Dan apa namanya, kita lihat juga di sini ini sudah ada yang termakan ya. Jadi
kerataan antara sisi sini ya, itu sudah tidak rata ya, karena ini sudah termakan, terkikis, jadinya seperti ini ya. Nah, di sini percuma kita juga ganti ganti ring piston, karena untuk di bagian linernya sana sudah termakan juga. Untuk mengetahui atau memperjelas secara teori, kita akan ukur kira-kira ring piston ini harus kita ganti atau seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Kita akan bahas tuntas, kita akan ukur sedetail-detailnya agar sahabat otomotif tidak salah dalam mendiagnosa atau menentukan kerusakan pada motor yang biasanya ngasap putih. Oke, di sini kita akan coba masukkan yang namanya ring piston ini ya. Kita coba masukkan ring piston. Di sini kita lihat, di sini ada 2 ring piston ya. Di sini ada 2 ring piston. Nah, untuk ring pistonnya yang agak seperti ini ya. Di sini agak lancip, agak tumpul di sininya itu biasanya ditandai oleh ring kompresi ya. Terus yang kedua adalah ini biasanya agak tajam ya sininya, di sisi paling samping sini itu biasanya ring secondary atau ring kedua ya dari ring piston itu sendiri. Oke, kita akan coba pasangkan ring piston ini dan kita coba ratakan dengan menggunakan pistonnya. Kita tekan seperti ini ya, lalu kita ukur dengan menggunakan fuller ya. Kita ukur menggunakan fuller. Ini sudah terpasang seperti ini. Oke, kurang ke depan ya, kurang ke depan. Nah, di sini kita gunakan fuller. Kenapa menggunakan fuller? Di sini sahabat otomotif perlu kalian ketahui, untuk mengetahui jarak bebas atau kerenggangan dari ring piston itu sendiri ya. Untuk standarnya ya, untuk standar itu biasanya 0,10 sampai 0,20 ya, itu aman ya. Lebih dari itu sudah dipastikan ring piston atau liner salah satu dari itu sudah ada yang termakan. Bukan salah satu, mungkin keduanya sudah sama-sama termakan ya. Jadi bisa dipastikan lebih dari ukuran 0,10 sampai 0,20 itu sudah dipastikan ring piston itu tidak sehat atau liner yang sudah termakan, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba ukur. Kita menggunakan 0,10 ya, 0,10 sampai 0,20. Nah, di sini ada nomornya ya. Di sini 0,10, 0,15 dan juga 0,20. Jadi kita akan pastikan secara teori ya. Secara teori kita pastikan bahwa keadaan untuk ring piston ini sudah oblak atau masih bagus ya. Kita coba menggunakan ukuran 0,10 terlebih dahulu ya. Kita coba. Nah, kita masukkan di sini. Wah, ini jauh sekali ya. Ini bukan 0,10 ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini bukan 0,10 ya. Ini jauh sekali ini. Bahkan bukan 0,20 ya. Kita coba di sini. Jauh sekali jaraknya ya. Oke, kita coba cari yang lebih tebal. Nah, kemungkinan 0,20 nggak mungkin sih. Coba pakai 0,50. Kita pakai 0,50 ya. Ini ya nomornya ya, 0,50. Waduh, ini sudah benar-benar sudah nggak bisa dipakai ya. Ini aja 0,50 sudah oblak sekali seperti ini ya. Oke, ini kayaknya agak tebel ini 0,50. Kita coba pakai 1 mili ya. Bisa teman-teman lihat di sini 1 mili, 1,00. Kita coba masukkan di sini ya. Kita lihat secara detail ya, kita dekatkan ke kamera. Bahkan
untuk 1 mili masih ada celah. Sudah dipastikan ring piston dan liner ini sudah benar-benar termakan. Jadi tidak direkomendasikan bagi kalian untuk mengganti ring pistonnya saja ya. Walaupun pistonnya itu masih bagus, jadi saya tidak rekomendasi bahwa ini adalah kerusakan di ring pistonnya. Ini sudah sama-sama termakan. Itu sebabnya kenapa saya menggunakan fuller ini yang ukuran menggunakan ukuran 010 sampai 020. Itu adalah cara para mekanik dimanapun mereka berada, itu adalah patokannya, yaitu ukurannya 010 sampai 020. Biasanya untuk harian sih 010, kalau untuk road race yaitu 020 ya. Karena kenapa untuk harian itu lebih rapat, karena dipakai untuk jangka panjang ya. Jadi untuk road race sendiri itu hanya membutuhkan membutuhkan gaya gesek yang minim. Jadi mereka hanya mengejar speed, atau biar kerja piston itu ringan, jadi seperti itu. Jadi makanya mereka menggunakan 020 ya untuk ring pistonnya, kerenggangannya. Oke, di sini kita lihat, kita cek di sini sudah lebih dari 1 mili. Di sini sudah dipastikan untuk linernya atau ring pistonnya itu sudah sama-sama termakan. Jadi sudah dipastikan di sini harus kita quarter ya. Terus yang kedua kita cek untuk ring kompresinya ya. Ring kompresi. Kita jangan pernah coba-coba ya untuk atau merapatkan ya. Jangan coba-coba merapatkan ring piston, karena efeknya nanti bakalan macet ya pistonnya. Misalnya kita ganti saja ring pistonnya di sini, sudah dipastikan nanti kalau kerapatan atau jaraknya itu terlalu rapat, nah disitu akan menyebabkan sirkulasi oli terhambat ya. Sirkulasi oli terhambat sehingga membuat kerja piston itu akan terhambat berat sehingga menyebabkan macet ya. Oke, sesuai teori di awal yaitu 010 sampai 015 ya. Ini untuk ring kompresinya. Nah di sini sudah kita masukkan ya. Nah di sini kita tepatkan pada posisinya ya. Di sini menggunakan 010, tapi ini agak keras ya. Ini 010. Ini 010. Oke. Untuk ring kompresinya ini saya rasa aman ya. 010 sampai 020 untuk ring kompresinya aman. Jadi yang menjadi penyebab adalah ring kedua dan juga ring oli ya. Karena di situ ring kedua adalah untuk intinya menghambat oli agar tidak masuk ke depan ya, tidak masuk ke depan yang disemburkan oleh ring oli. Jadi seperti itu untuk pelumasan di bagian liner sini ya. Itu kenapa jika liner itu sudah termakan, otomatis ring piston ini akan semakin membengkak atau melebar ya jaraknya ini ya. Jadi seperti itu. Oke, jika sudah ring piston ini melebar, otomatis sirkulasi oli bukan tidak mungkin itu akan menembus ring kedua, sehingga menyebabkan oli itu akan masuk ke ring kompresi sehingga menyebabkan motor itu ngasap. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi jika penjelasan di sini kurang begitu jelas, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Sempurnakan konten kami ini agar lebih baik untuk kedepannya atau berkembang untuk kedepannya. Jadi mohon maaf sekali bagi suhu-suhu yang mungkin lebih memahami di sini ya, karena di sini saya sendiri tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang kita tutorialkan di sini atau kita bagikan di sini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor. Oke.
Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.